Menebar inspirasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan kesenian. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang spesial, yaitu Kak Rizky dan Kak Sandi. Langsung saja kita tanya pertama ke Kak Rizky. Halo Kak Rizky, apa kabar? Baik. Kesibukannya untuk saat ini apa ya Kak Rizky? Kalau untuk saat ini ya saya masih satu freelance juga sih, kayak lagi nunggu freelance kerjaan. Terus yang kedua masih sibuk berorganisasi. Kebetulan saya juga berorganisasi di dua organisasi ya. Yang satu bergerak di pencinta alam, yang satu bergerak di sosial. Jadi terus juga saya ada program juga di sosial nih, kayak tentang COVID-19, kayak tentang penyemprotan disinfektan. Terus yang kedua lagi ada program juga bersama teman-teman sama senior juga di daerah Tangsel, yaitu bersih-bersih masjid se-Tangsel. Itu tadi ada dua kesibukan. Itu kakak bisa ngebagi waktunya caranya gimana ya kak? Sebenarnya kalau kita pikir kayak nggak akan mungkin dah waktunya kayak kita bisa ikut di dua organisasi. Cuman karena saya juga udah belajar gitu tentang gimana caranya kita memanage waktu kita dan gimana caranya kita lebih memanfaatkan waktu lah untuk hal-hal yang penting menurut kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya saya harus bisa mengatur waktu, karena setiap agenda di dua organisasi ini nggak mungkin berbarengan. Ya ada agenda yang berbeda-beda gitu, karena kan yang satu berdiri di bidang sosial, yang satu di kepecinta alaman gitu. Untuk pecinta alamnya itu dimulai dari tahun berapa? Saya sih sebenarnya baru masuk organisasi itu 2016 ya. 2016 itu saya selaku pendiri juga ya sama teman-teman berenam di organisasi pecinta alamnya di Grand Natura Venture. Kalau untuk naik gunungnya sih sebenarnya udah dari sebelumnya, udah dari 2015 saya udah mulai naik gunung. Terus akhirnya saya pikir saya nggak mungkin bisa nih kalau nggak ikut organisasi. Akhirnya saya dapet naungan dari senior untuk membuat kayak disuruh lah gitu kan, buat organisasi pecinta alam tapi yang berstruktur. Akhirnya sama teman-teman saya ajak teman-teman berenam untuk membuat organisasi. Manfaatnya itu dari itu organisasi itu apa ya kak? Sebenarnya gini ya, kalau kita berorganisasi kita nggak harus tahu kayak nggak pernah nilai. Jangan pernah nilai organisasi itu dari background organisasi atau besarnya organisasi. Intinya apapun yang kita jalani dalam organisasi itu banyak ilmu dan yang kita dapat gitu. Bukan hanya tentang ilmu di pecinta alam aja sih, kayak tentang ilmu gimana ya kita beretika sama orang, atau kita tentang ilmunya soal kita menghargai dan toleransi, itu semuanya ada di organisasi. Jadi yang banyak juga sih yang bertanya kayak Rizky dapat apa sih kalau Rizky ikut organisasi? Ya Rizky dapat apa yang Rizky mau gitu, kayak Rizky bisa memperbaiki diri lewat organisasi, belajar banyak tentang hal di organisasi. Bisa ketemu teman baru dan menambah wawasan, ikut sharing session sama teman-teman, sama senior yang di organisasi. Oke, sangat menginspirasi ya Kak Rizky. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apresiasi apa yang kakak dapat dari dua organisasi ini? Apresiasi bukan kakak yang lain. Kalau apresiasi yang saya dapat sih kayak, beruntung banget ya jadi diri saya gitu, bisa dekat sama senior sama kakak-kakak sama abang-abang yang bisa ngajarin saya. Dan ketika nanti saya sudah besar, saya bisa ngajarin adik-adik saya atau keluarga saya yang kecil-kecil, karena pentingnya kita berorganisasi, kita lebih tahu makna sesungguhnya tentang berorganisasi dan makna sesungguhnya hidup ketika kita berorganisasi. Oke. Nah ini yang terakhir ya Kak Rizky. Yeah. Kira-kira bagaimana caranya kakak menghadapi kemalasan, misalkan kakak tuh lagi nggak mood dalam satu organisasi dan organisasi yang lainnya, dan juga kakak cara menghadapi kayak gimana ya, gak niat dalam kayak nggak pengen gitu lah, kayak nggak pengen kayak ada agenda nggak pengen gitu ya. Nggak pengen. Gimana sih caranya ngatasinnya itu? Kalau caranya gini ya, caranya kan yang menentukan diri kita dari menurut kita sendiri gitu ya. Kalau mood semua orang pasti punya mood swing dalam dirinya. Cuman kalau Rizky pribadi ya, karena Rizky juga mikir Rizky nggak bisa nih kalau nggak ikut kegiatan, karena menurut Rizky itu sangat penting gitu kegiatan di organisasi, dan itu menjadi pacuan buat Rizky nggak mau nyanyain kesempatan untuk ikut berorganisasi gitu. Kayak ada agenda nih, hari Sabtu kita kumpul ya, kita ada pendalaman materi ya, itu Rizky sesibuk apapun Rizky pasti Rizky sempetin, karena menurut Rizky ini ilmu dan kita nggak mudah gitu ngedapetin ilmu. Karena kan Mas Panji bilang jangan pernah nyanyain kesempatan, karena kesempatan itu datangnya bersama penyesalan. Jadi ya itu aja sih jadi motivasi buat Rizky. Sumpah keren banget. Terima kasih ya Kak Rizky. Sama-sama. Waktunya sekarang untuk Kak Sandi ya. Iya. Sambil makan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Berikutnya
Berikutnya bintang tamu kita yang istimewa, yaitu seorang pekerja dan seorang fotografi. Yang kita belajar dari dia hari ini adalah bagaimana komitmennya yang tinggi pada profesinya. Siapa dia? Mari kita sambut, yaitu Kak Sandi. Halo Kak Sandi, apa kabar? Halo Kak, baik. Kesibukannya ini selain bekerja dan fotografi itu apa aja Kak, kalau boleh tahu? Kesibukan saya sih paling saya mengikuti dua organisasi juga. Dua organisasi? Dua organisasi itu berbasis lingkungan yang pertama, yang kedua itu sama sih, yang kedua juga berbasis lingkungan, cuman lebih ke lingkungan itu di yang pertama itu. Dua-duanya ini sama-sama lingkungan organisasinya? Lebih ke lingkungan banget sih, dua ini ya. Oh gitu. Ngomong-ngomong, udah berapa lama Kak Sandi? Kalau yang pertama itu kan saya di lindungi hutan itu udah sekitar 2 tahun. Nah, yang kedua ini saya baru bergabung sih, baru selama 2 bulan, 3 bulan lah kurang lebih. Oh gitu. Dalam mengikuti kesibukan part-time fotografi ini, kenapa Kak Sandi yakin bahwa ini adalah profesi yang baik untuk ditekuni? Karena saya suka sih di situ. Jadi, hobi juga ya? Hobi juga, dari dulu kan emang suka foto, kayak nyeluntur aja sendiri, karena foto itu bisa dibilang menggambarkan isi hati kita juga kan. Jadi kayak kita lebih senang di situ, jadi kelihatannya tenang gitu. Oke. Boleh tahu ada apresiasi apa yang didapat dari kesibukan kakak ini? Kayak bisa merasa bangga terhadap diri sendiri atau Saya apa? yang jelas bangga sih, karena bisa nambah teman juga dari situ, salah satu relasi juga untuk kedepannya. Kalau kita punya pekerjaan atau putus di pekerjaan kita bisa dapat pekerjaan lain. Seperti relasi gitu ya? Di bidang fotografi itu salah satunya punya teman di mana aja, terus dapat ilmu juga, bisa kenal lebih dalam ilmu di dunia fotografi juga. Masih banyak sih sebenarnya, cuman yang jelas itu dapat ilmunya sih, dapat pengalamannya juga. Oke, makasih. Kenapa Kak Sandi merasa bahwa profesi ini adalah suatu profesi yang membuat Kak Sandi bahagia? Yang tadi saya bilang sih, karena foto itu bisa bikin saya tenang gitu. Jadi kayak saya suka gitu melihat kayak pemandangan gitu. Jadi ibarat kata kayak momen gitu sih. Jiwanya kayak musisi jiwa, adventure gitu ya? Saya sering mengabadikan gitu suatu hal yang saya pengen ambil gitu. Contohnya kayak entah kita lagi jalan kemana, kita ada yang kita ambil gitu. Nah ini terakhir ya Kak, kira-kira bagaimana caranya Kak Sandi dapat membagi waktu antara kesibukan, jadwal foto, bekerja, dan mengikuti organisasi komunitas lainnya dalam waktu seminggu? Di berbagi waktunya sih sebenarnya agak ribet juga sih, karena Agak ribet karena pernah tertabrak gitu? pernah juga sampai kita ngejar waktu. Apa harus ada yang di cancel satu ya dua? Enggak sih, cuman ya kalau dibilang ngatur waktu sih agak susah, cuman saya sendiri pribadi semaksimal. Nah ini yang terakhir ya untuk Kak Sandi, bagaimana caranya Kak Sandi dapat membagi waktu antara kesibukan jadwal foto Kak Sandi dan bekerja? Ya paling saya mengatur waktu dengan baik sih, kayak contohnya istirahat yang cukup, Istirahat yang cukup. biar tenaga kita juga nanti kalau terburu-buru kemana-mana kita siap gitu. Paling kayak pinter-pinter waktu sih. Selain itu ada lagi nggak? Paling itu doang sih. Komunikasi juga penting kan? Penting sih komunikasi juga, sama bos saya, sama teman kerja saya gitu. Salah satunya kayak ada apa-apa saya selalu ngomong gitu, kayak tolong backup gue nih, kayak misalkan nggak bisa datang jam segini gitu. Paling gitu sih. Oke, makasih ya untuk Kak Rizky dan Kak Sandi. Ya sama-sama Kak. Langsung saja ke penutup. Terima kasih untuk Kak Sandi dan Kak Rizky untuk meluangkan waktu pada hari ini, yang dapat berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga inspirasi mereka dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah menyaksikan. Saya Riani, pamit undur diri, dan dua bintang tamu kita Kak Rizky dan Kak Sandi. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.